Aksi bucin Pratama Arhan di Stadion Manahan disaksikan langsung sang mertua. Anggota DPR RI, Andre Rosiade turut menyaksikan langsung laga Timnas U23 Indonesia versus Turkmenistan di Stadion Manahan, Surakarta, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Sebagai informasi, Andre Rosiade merupakan mertua dari pemain Timnas U23 Indonesia, Pratama Arhan. Oleh sebab itu kedatangan Andre Rosiade ke Stadion Manahan bukan sesuatu yang mengejutkan. Momen tersebut sepertinya akan menjadi sesuatu yang spesial bagi pria kelahiran 1978 ini. Pasalnya, Pratama Arhan tampil gemilang saat melawan Turkmenistan. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap itu sukses mencetak gol pada menit akhir. Gol Pratama Arhan sekaligus membantu Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan atas Turkmenistan dengan skor 2-0. Lebih lanjut, kemenangan tersebut juga membuat Timnas U23 Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Sementara itu, sebuah aksi menarik ditunjukkan Pratama Arhan usai mencetak gol. Pemain Tokyo Verdy ini melakukan selebrasi dengan mengangkat jersey dan menunjukkan kaos dengan bertuliskan nama sang istri dan tanggal pernikahan keduanya. Aksi ini tentu bentuk kecintaan Pratama Arhan kepada sang istri. Andre Rosiade pun turut memberikan komentar terkait gol yang dicetak oleh Pratama Arhan. Ia bersyukur sang menantu bisa mencetak gol cantik dan membantu Timnas U23 Indonesia mengukir sejarah, dan alhamdulillah ini sejarah pertama kalinya Timnas Indonesia lolos Piala Asia U23, tulis Andre, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Tiga kali cetak sejarah, ada satu yang belum dirasakan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mencatatkan sejarah baru untuk sepak bola tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu membawa Timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Ini untuk pertama kalinya, Timnas U23 Indonesia tampil di ajang tersebut. Kesuksesan Timnas U23 Indonesia ini tidak lepas dari racikan tangan dingin Shin Tae-yong. Garuda Muda berhasil memuncaki klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan mendapatkan 6 poin usai menumbangkan Taiwan dan Turkmenistan. Dua laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Shin Tae-yong sebelumnya juga telah sukses membawa Timnas U20 Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2023. Ini setelah Timnas U20 Indonesia keluar sebagai juara grup F usai mengalahkan Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada 10–18 September tahun 2022. Sayangnya di Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan, Timnas U20 Indonesia gugur di babak penyisihan grup A. Garuda Asia hanya mendapatkan 4 poin hasil kalah dari Irak, imbang lawan Uzbekistan, dan menang atas Suriah. Satu lagi, Shin Tae-yong juga telah mampu membawa Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Tiket itu didapatkan usai Timnas Indonesia mengalahkan Taiwan dalam 2 pertandingan pada laga play-off kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Di Piala Asia 2023 nanti, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kesuksesannya membawa 3 tim merah putih ke turnamen level Asia mengundang komentar dari Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan sepak bola Indonesia sudah sangat berkembang. Timnas Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara di level Asia. Menurut saya Timnas Indonesia memang sangat berkembang. Mungkin ini sama yang dirasakan oleh fans atau wartawan yang merasakan saat datang ke lapangan langsung. Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, ada satu hal yang masih belum dirasakan Shin Tae-yong. Sejak didatangkan pada Desember tahun 2019, Shin Tae-yong belum pernah membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF. Shin Tae-yong pernah membawa Timnas Indonesia 2 kali ke final saat Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Sayangnya di laga final itu, Timnas Indonesia tumbang dari Thailand dan Vietnam.
Nah, Shin Tae-yong merasa masih penasaran dengan piala AFF. Sayangnya, ia sepertinya tidak bisa merasakan lagi memimpin timnas Indonesia di Piala AFF karena kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2024. Sementara Piala AFF Senior baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Untuk Piala AFF, saya memang ingin juara tetapi itu harus banyak yang masuk akal dan pas juga. Untuk saat ini saya berani bisa bicara bahwa kalau kita bisa juara di Piala AFF, setidaknya, kami tidak akan kalah untuk memperebutkan juara, tutup Shin Tae-yong.